Pernah nggak sih Anda lihat kode program terus langsung garuk-garuk kepala gitu, bertanya-tanya, ini maksudnya apaan coba? Haha, sering itu kejadian. Nah, ternyata milih nama yang pas buat variabel, fungsi, atau kelas itu wah penting banget, kunci utama malah. Betul sekali. Hari ini kita mau coba menyelami bab 2 dari buku Clean Code, fokusnya ke nama yang bermakna. Misi kita nih ngebongkar prinsip intinya biar Anda bisa lebih cepat ngeh gitu pas baca kode. Dan ya biar bisa nulis kode yang lebih jernih juga. Iya, ini bukan sekedar gaya-gayaan nulis kode loh, tapi lebih ke efisiensi dan kejelasan komunikasi sebetulnya. Oh, jadi efeknya ke situ ya? Banget. Nama yang bagus itu bisa hemat waktu, cegah salah paham. Nggak cuma buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri juga nanti pas buka kode itu lagi. Mari kita bedah deh fondasinya. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar nih ya. Nama harus mengungkapkan niat. Intinya, nama itu kudu bisa jawab kenapa sih ini ada, fungsinya apa, terus gimana cara pakainya. Gitu kan? Persis. Kalau sampai kita perlu nambahin komentar cuma buat jelasin arti sebuah nama, nah itu udah tanda-tanda namanya mungkin kurang efektif. Gagal berarti namanya ya. Berarti namanya nggak berbicara ya. Kurang lebih gitu. Coba aja bandingin. Misalnya, variabel namanya D doang, sama katakanlah elapsed time in days. Wah, jauh banget bedanya. Iya kan? Yang kedua tuh langsung jelas. Oh, ini durasi waktu, satuannya hari. Nggak perlu nebak-nebak lagi, ini langsung mengurangi beban mikir pas baca kode. Contoh di buku itu soal game Minesweeper juga menarik ya. Ada kode pakai nama The List. The list. List apa coba? Misal angka 4 buat nandain sel yang udah di flag. Itu bahaya tuh angka ajaib gitu. Nah, jauh lebih jelas kalau ada fungsi kayak isFlagged. Jauh lebih, eksplisit. Jadi lebih aman dari salah interpretasi. Nah, kejelasan ini nyambung lagi nih ke prinsip berikutnya. Hindari disinformasi. Jangan sampai nama yang kita pilih malah ngasih petunjuk palsu gitu. Maksudnya petunjuk palsu gimana tuh? Ya, misalnya hindari pakai istilah teknis yang udah punya makna khusus kalau implementasi kita beda. Contoh gampangnya, jangan pakai nama account list kalau struktur data yang dipakai itu sebenarnya bukan list. Yang kita tahu itu kan koleksi data terurut. Oh, oke. Jadi harus jujur ya namanya. Betul. Mungkin account group atau accounts aja udah cukup. Lebih jujur dan nggak menyesatkan. Bener juga. Termasuk hati-hati sama nama yang mirip-mirip tapi beda tipis ya. Kayak XYZ Controller for Efficient Handling of Strings sama XYZ Controller for Efficient Storage of Strings. Bacanya sekilas bisa ketukar itu. Iya, itu jebakan Batman namanya. Capek bedainnya. Sama yang klasik nih, tapi kadang masih ada aja. Hindari pakai huruf L kecil atau O besar sendirian jadi nama variabel. Mirip banget sama angka 1 dan 0. Pernah kejebak ginian? Asli, pusing bacanya. Iya itu, bikin mata siwer. Nah, tadi kan kita bahas jangan menyesatkan. Prinsip ketiga ini ngelengkapin. Buat perbedaan yang bermakna. Perbedaan bermakna. Gimana tuh? Jadi, kalau ada dua hal yang emang beda di kode kita, ya namanya harus mencerminkan perbedaan itu secara substansial. Bukan cuma beda angka atau huruf biar lolos kompilasi aja. Kosong kayak info atau data. Oh iya, sering tuh lihat produk info, bedanya apa sama produk aja. Seringkali ya nggak ada bedanya. Atau nambahin kata variable di nama variable. Itu kan redundant ya, mubazir. Betul, jadi fokus ke apa yang bikin dia unik ya, secara konsep atau fungsi gitu. Jangan sampai namanya beda tapi intinya sama aja. Sip. Nah, prinsip keempat dan kelima ini sering barengan jalannya. Gunakan nama yang mudah diucapkan dan mudah dicari. Mudah diucapkan? Kenapa penting? Ya, bayangin aja lagi diskusi kode sama tim. Terus ada nama kayak Genim DM Test Generate Year Month Day Hour Minute Second. Lidah bisa kepelintir itu. Haha, iya juga ya. Bandingin sama Generation Timestamp. Jauh lebih enak disebutkan. Jadi, memudahkan komunikasi verbal pas lagi ngobrolin kode. Masuk akal. Terus yang mudah dicari? Nah, ini penting banget pas lagi debugging atau mau refactoring. Nyari variabel yang namanya cuma satu huruf, kayak E, atau angka konstanta, kayak 5 di seluruh kode base. Wah, itu mimpi buruk sih. Iya kan?
Bisa muncul di mana-mana, konteksnya beda-beda, jauh lebih gampang dan aman nyari workday per week daripada nyari angka 5 doang. Jadi nama yang sedikit lebih panjang tapi deskriptif, itu seringkali jadi teman baik pas kita lagi nyusurin kode yang kompleks. Oke, lanjut nih, prinsip ke-6. Hindari pengodean yang nggak perlu. Maksudnya gimana nih pengodean? Dulu tuh sempat populer nambahin info tipe data atau scope ke dalam nama variabelnya. Misalnya, notasi Hungaria itu loh, konvensi lama yang nambahin prefix buat tipe data. Oh, yang strer nama atau i umur gitu ya? Nah, kayak gitu. Atau awalan M buat member variable di kelas, atau I di depan nama interface. Interface itu kan kayak kontrak fungsi gitu ya. Betul. Tapi kan sekarang tool dan IDE udah canggih ya, tinggal hover aja udah kelihatan tipenya. Tepat. Dengan tool modern, info itu udah gampang banget diakses. Nambahin kode semacam itu ke nama malah jadi nambahin keruwetan visual dan beban mikir. Buat interface misalnya, seringkali lebih bersih kalau nggak pakai awalan I. Biarin aja namanya fokus ke perannya. Oke, ini ngebawa kita ke poin terakhir yang penting banget juga. Hindari pemetaan mental. Intinya sih, jangan paksa orang yang baca kode kita jadi penerjemah. Nama variabel kayak X, Y, Z. Kecuali mungkin buat koordinat, atau di loop pendek kayak I, Y, K yang udah jadi konvensi ya. Itu maksa kita ngapalin ya. Oh, X itu maksudnya input dari user, Y itu hasil kalkulasi, gitu. Nah, persis. Itu maksa otak kita kerja ekstra buat inget pemetaan itu. Padahal, kejelasan eksplisit itu kuncinya. Pilih nama yang langsung ngungkapin maknanya aja. Oke, jadi setelah dengerin semua ini nih, benang merahnya apa ya kira-kira? Jadi milih nama yang bermakna itu intinya bukan soal ikut aturan kaku semata. Tapi ini soal gimana kita membangun komunikasi yang efektif lewat kode. Tujuannya yaitu mengurangi beban kognitif buat siapa aja yang baca kode itu. Termasuk ya diri kita sendiri di masa depan. Jadi biar nggak pusing sendiri ya nanti. Benar, kode yang jelas itu mempercepat pemahaman, ngurangin bug, dan bikin kolaborasi tim jadi lebih lancar gitu. Menarik banget ya. Semua prinsip ini kedengerannya logis, teknis, tapi coba kita tarik sedikit lebih jauh nih. Setelah kita paham prinsip-prinsip ini, gimana menurut Anda budaya di tim kerja itu sendiri bisa ngaruh ke praktik penamaan ini? Wah, itu pertanyaan bagus. Adakah aspek manusianya gitu, atau kebiasaan tim yang mungkin perlu diperbaiki, yang mungkin di luar aturan teknis yang barusan kita bahas? Sesuatu buat Anda berenungkan nih. Terima kasih sudah menyimak Deep Dive kita kali ini. Selamat datang lagi di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam nih bab 2 dari buku Clean Code. Topiknya krusial banget, nama yang bermakna dalam coding. Ah ya, ini topik fundamental tapi sering banget diremehin. Sumber kita jelas ya, buku Clean Code itu sendiri. Misi kita hari ini, kita mau coba bongkar kenapa sih nama yang bagus itu penting banget, supaya kode yang Anda tulis atau yang Anda baca jadi lebih gampang dipahami, lebih enak dirawat, gitu. Betul. Ini bukan soal gaya-gayaan, tapi soal investasi waktu di awal biar nggak pusing di belakang. Intinya kan kejelasan sama komunikasi antar programmer atau bahkan sama diri kita di masa depan. Oke, langsung aja ya. Poin pertama itu soal niat. Nama harus intention revealing. Sering kan kita lihat variabel namanya cuma D gitu. Nah, itu dia. D itu apa coba? Bisa hari, bisa data, bisa deleted, gak jelas sama sekali. Iya kan, buku ini kasih contoh bagus. Bandingin days sama elapsed time in days. Jauh banget bedanya. Atau contoh Minesweeper itu, the list dibanding game board. Yang satu nggak ngasih info apa-apa. Prinsipnya gini, kalau sebuah nama sampai butuh dikasih komentar buat jelasin artinya, ya, nama itu udah gagal sebetulnya. Oh gitu ya, jadi idealnya nama itu udah jelas sendiri. Self-documenting. Persis. Jadi nggak perlu penjelasan tambahan. Ini ngirit waktu banget dan ngurangin risiko salah paham pas kodenya dibaca lagi nanti. Masuk akal. Ngomongin salah paham, ada jebakan lain nih. Disinformasi. Nama yang malah menyesatkan. Pernah nemu yang kayak gitu? Sering. Misalnya, namain sesuatu account list, padahal isinya bukan struktur data list. Mungkin lebih pas account group, atau ya account saja. Itu menyesatkan ya? Iya. Terus hati-hati juga sama nama yang mirip-mirip banget, tapi beda fungsi. Bisa fatal itu. Oh ya, sama tips praktis dari buku, hindari pakai huruf L kecil atau O besar buat nama variabel tunggal. Kenapa tuh?
Karena mirip banget sama angka 1 dan 0. Gampang salah baca, apalagi kalau fontnya nggak jelas. Ah, iya bener juga. Terus soal perbedaan bermakna. Jangan sampai kita males terus pakai A1, A2, A3 gitu ya. Atau kata umum kayak info, data. Betul. Kalau ada produk info sama produk, ya harus jelas beda maknanya apa dari namanya itu. Jangan cuma beda penulisan, tapi artinya sama aja, atau nggak jelas bedanya apa. Harus ada meaningful distinction. Oke, lanjut selain jelas artinya, nama juga katanya harus gampang diomongin dan dicari. Gimana itu maksudnya? Pernah coba ngobrolin kode, terus ada variabel namanya Genim di HMS. Susah kan ngucapinnya? Iya, aku bayang. Ribet banget pasti. Bandingin aja sama generation timestamp. Lebih enak diucapin, lebih gampang didiskusiin sama tim. Dan kalau gampang diucapin, biasanya gampang dicari juga ya? Umumnya gitu. Nama yang aneh susah dicari pakai fitur search. Nama satu huruf kayak I, J, K buat loop counter sih oke, tapi itu cuma buat lingkup yang kecil banget, di dalam loop aja. Di luar itu, nama pendek banget bikin susah nyarinya ya? Iya, bisa muncul di banyak tempat yang nggak relevan pas di search. Terus gimana soal kode tambahan di nama? Kayak notasi Hungaria yang dulu ngetren itu, atau awalan M buat member, I buat interface, masih perlu nggak sih di zaman sekarang? Sebagian besar udah nggak relevan sih, malah jadi noise aja. IDE sekarang udah pinter banget nunjukin tipe data atau scope. Jadi nggak perlu bikin pembaca kode ngerjemahin nama lagi ya? Nggak perlu. Fokus aja ke kejelasan makna namanya. Itu yang utama. Oke, fokus ke makna. Ini nyambung ke standar penamaan kelas dan metode. Ada aturan mainnya kan? Ada, dan ini cukup simpel, tapi penting. Kelas itu sebaiknya pakai kata benda atau frasa kata benda. Contohnya, customer, account, address parser. Hindari nama kayak manager, prosesor, data, gitu. Terlalu generik ya? Iya. Nah, sebaliknya, metode itu pakai kata kerja atau frasa kata kerja. Post payment, delete page, save. Jelas aksinya apa. Sama manfaatin konvensi umum kayak get, set, is itu ya? Betul. Get buat ambil data, set buat ubah data, is buat cek kondisi boolean. Ini udah kayak bahasa standar, jadi orang langsung paham tujuannya. Penting juga soal konsistensi. Buku ini bilang jangan terlalu kreatif atau jangan main teka-teki. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, hindari nama yang sok lucu atau pinter, tapi malah bikin bingung. Contohnya, Holy Hand Granite buat fungsi hapus item. Mending delete items aja, jelas. Kejelasan di atas segalanya. Terus konsisten pakai satu kata buat satu konsep. Kalau udah pakai fetch buat ambil data, ya pakai fetch terus di semua tempat. Jangan tiba-tiba pakai retrieve atau get buat hal yang sama. Bingung nanti. Dan jangan pakai satu kata yang sama buat dua arti berbeda ya. Nah, itu juga. Kayak main popu di kode. Nggak lucu tapi bikin pusing. Oke, terkait milih kata, gimana kita manfaatin istilah dari domain, baik domain teknis maupun domain bisnisnya? Kalau ada istilah teknis yang udah umum di kalangan programmer, account visitor, job queue, pakai aja. Itu mempercepat pemahaman. Tapi kalau nggak ada, jangan ragu pakai istilah dari domain bisnisnya. Oh, jadi pakai bahasa yang dipakai sama ahli bisnisnya gitu? Iya. Keuntungannya, Anda jadi bisa diskusiin kode itu sama mereka pakai bahasa yang sama-sama dimengerti. Kolaborasi jadi lebih gampang. Poin bagus. Terakhir nih, tapi mungkin paling dasar, konteks. Gimana konteks bisa bantu ngasih makna? Nama state mungkin ambigu ya kalau berdiri sendiri, tapi kalau state itu ada di dalam kelas address, langsung jelas kan maksudnya negara bagian atau provinsi? Jadi konteksnya bisa dari kelas, fungsi, atau namespace gitu? Betul. Konteks ini bikin kita bisa pakai nama yang lebih pendek di dalam lingkup yang pas. Tapi jangan juga nambahin konteks yang nggak perlu. Kayak nambahin nama proyek di depan tiap nama kelas. Itu redundant. Ah ya, ini juga nyambung ke saran buat naruh deklarasi variabel dekat sama penggunaannya ya, biar jelas konteks lokalnya. Tepat. Sama satu lagi soal konteks. Ganti angka ajaib. Angka literal kayak 86.400 itu nggak ada artinya. Mending jadiin konstanta bernama ya, kayak seconds per day. Nah, itu dia. Jauh lebih jelas maknanya. Oke, kayaknya udah banyak banget nih prinsip penting soal nama dari bab 2 ini. Jadi intinya buat Anda, pendengar, apa nih? Intinya, milih nama yang bagus itu bukan cuma soal teknis, tapi soal komunikasi. Ini fondasi buat kode yang bersih, gampang dibaca, gampang dirawat.
Jadi ini investasi buat kejelasan, konsistensi, sama konteks ya, biar hidup kita dan orang lain yang baca kode kita lebih mudah di masa depan. Betul banget. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Coba deh pikirin satu nama di kode yang lagi Anda kerjain sekarang. Atau yang pernah Anda tulis. Bisa variabel, fungsi, atau kelas. Oke. Terus? Dengan prinsip-prinsip tadi, kira-kira ada nggak cara buat bikin nama itu jadi lebih bermakna? Perubahan kecil apa di nama itu yang bisa bikin kodenya jadi jauh lebih jelas buat Anda atau tim Anda nanti? Coba direnungkan. Wah, pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak Anda sudah gabung di Deep Dive kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.